Dikarenakan full spoilernya sudah dimuncratkan oleh Papa Korea, maka teori tentang buah iblis itu hitonomi akan saya undur dulu setelah video ini. Kali ini saya akan mereview dulu manga One Piece chapter 1044. Telah resmi manga One Piece chapter 1044 telah meluncur dan diberikan judul Warrior of Liberation, atau dapat kita artikan dalam bahasa lokal setempat yang berarti Ksatria Pembebasan. Manga One Piece chapter 1044 memiliki sebuah cover story di mana telah diperlihatkan kelanjutan perjalanan dari keluarga Germa Double Six. Pada cover story ini memperlihatkan Oven telah meninggalkan sebuah penjara yang berbentuk buku dalam keadaan terbuka yang di dalamnya terdapat Niji dan Yonji di dalam sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat beberapa saudaranya yang bersiap untuk menginvestigasi Niji dan Yonji menggunakan beberapa peralatan yang membagongkan seperti pisau, gergasi, palu, dan laser. Di awal scan diperlihatkan Luffy yang sedang berbicara sendirian. Selain mengoceh sendirian, suara genderang pembebasan terdengar semakin keras. Di saat Luffy sedang berbicara sendiri, terlihat dari kejauhan kilatan hitam yang sangat dahsyat keluar dari dalam tubuh Luffy. Akan tetapi di scan ini Luffy tidak diperlihatkan secara close up. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku dapat bangkit kembali? Padahal tadi aku merasakan sudah menjadi ayam geprek sebelumnya. Dan kenapa sekarang aku merasakan suasana hatiku sangatlah senang? Wak 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 wak, ujar Luffy sambil tertawa keras. Scan kemudian memperlihatkan Yunisa telah datang di Wano Kuni yang saat ini masih berada dekat dengan kapal pemerintah dunia, dan posisi Yunisa sekarang berada di perairan dekat dengan Wano Kuni. Diperlihatkan Momonosuke yang gemetaran dan mengeluarkan ekspresi yang tidak sewajarnya sambil melihat ke atap kastil Onigashima. Momonosuke bertanya kepada Yunisa tentang situasi saat ini yang terlihat sangat membagongkan di atap kastil Onigashima. Hei Yunisa, jangan bercanda. Apakah sosok Choiboy yang kau maksud adalah Luffy? Sambil gemetaran, Yamato memotong pembicaraan mereka. Apa yang kau bicarakan, Momo? Kau bilang Choiboy adalah Luffy? Ujar Yamato yang terkejut. Lanjut, kita menuju ke otak kiri dari kastil Onigashima. Scan memperlihatkan sebuah ruangan mantap-mantap di mana ruangan tersebut terdapat Sanji yang terluka parah sedang dirawat oleh Osome. Secara tiba-tiba Sanji merasakan adanya lagu kebangsaan. Dengan seketika Sanji berdiri dan melihat ke atap kastil Onigashima dengan ekspresi yang tidak biasanya. Hal tersebut sontak membuat Osome kaget dan berteriak, "Aniki!" Sambil bernafas enggangnya, Sanji menyebut nama kaptennya, yaitu Luffy. Kita menuju ke panggung utama sekarang, yaitu di tengah kastil Onigashima. Terlihat para aliansi dan para samurai, yaitu Kids, Law, dan kakek Hyoguro, melihat ke atas dan terkejut karena mereka telah merasakan kebangkitan Haki Raja yang overdosis. Di tempat yang lain, Marco juga merasakan kebangkitan Luffy, langsung mengatakan kepada Nami dan Otama yang posisi mereka saat ini sedang menangis sambil berpelukan. Scan berpindah dan diperlihatkan sebuah pemandangan kerajaan langit kayangan Marigoes. Diperlihatkan kelima para kakek Sugiono sedang melakukan podcast atas adegan semalam yang telah memberikan perintah kepada bos agensi V-Zero pergi ke sisi yang maha kuasa. Dalam podcast tersebut terlihat para kakek Sugiono tidak menyadari situasi sekarang yang telah terjadi di Wano Kuni, yaitu kebangkitan Luffy. Seorang kakek Sugiono berkata apakah hal tersebut menguntungkan mereka telah membarter nyawa salah satu agensi V-Zero terbaiknya dengan nyawa Luffy, dan hal tersebut akan memicu kemarahan Kaido. Salah satu kakek Sugiono berambut gimbal kekinian pun menjawab, "Ini sudah kita prediksi, dan tentu saja hal tersebut menguntungkan. Dengan memperhitungkan memakai rumus masa depan, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dan di mana hasilnya diprediksi akan membuat masa depan yang membangkangkan akibat dari kejadian dari situasi perperangan ini." Kakek Sugiono yang bergaya ala samurai-samuraian pun mengeluarkan pendapatnya dalam podcast tersebut. Pemerintah dunia telah berusaha untuk mengambil buah iblis Gomu no Mi di setiap eranya. Entah bagaimana caranya, buah iblis tersebut selalu saja menjauh dari pemerintah dunia selama 800 tahun hingga sekarang. Dilanjut oleh kakek Sugiono yang lonjong, berkumis, dan berjenggot. Dia pun berbicara, buah iblis Gomu no Mi tersebut memang selalu menjauh dan mencoba melarikan diri dari kejaran pemerintah dunia. Kakek Sugiono yang memiliki kumis ala kail pancing kekinian pun mengucapkan perkataan, buah iblis tersebut tentu saja dapat melakukannya dikarenakan Gomu no Mi merupakan buah iblis bertipe Zoan dan memiliki pola pemikiran yang sendiri.
Ditambah lagi, buah iblis tersebut menyandang sebuah nama dewa. Dan nama sebenarnya dari buah iblis Gomu-Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika. Dilanjutkan oleh kakek Sugiono berambut pirang. Setelah para boyband Gorosei beristirahat dari podcastnya, diperlihatkan 2 halaman penuh dalam scan selanjutnya. Luffy melompat di bawah bulan purnama sambil mengeluarkan suara genderang kebebasan yang semakin keras. Terlihat gambar siluet dari Luffy di bawah pancaran bulan purnama sebagai background dasarnya. Hal tersebut hampir sama seperti gambar atau siluet dari Sun God Nika sebelumnya, di mana perbedaan antara mereka, Luffy tidak memakai senjata. Para boyband Gorosei melanjutkan podcastnya karena dirasa sudah cukup mereka beristirahat. Terlihat di sebuah panel memperlihatkan siluet Luffy semakin dekat. Para kakek Gorosei berkata wujud asli badan dari Nika mempunyai sifat elastis seperti halnya sebuah karet, dan Nika dapat bertarung sesuai dengan keinginannya. Di samping itu, Nika dapat membuat semua orang tertawa. Nika adalah sosok kesatria pembebasan atau dapat kita juluki dengan nama Nika Sang Dewa Matahari. Kemampuan awakening dari buah iblis Hitohitonomi model Nika tersebut akan memberikan kekuatan bertahan dari tubuh karetnya semakin menggila, dan juga memberikan kebebasan dalam mode menyerangnya. Para kakek Sugiono menutup podcastnya dengan mengatakan bahwa Nika merupakan kekuatan yang paling membagongkan di dunia. Scan berganti dan memperlihatkan nasib Shogun tertampan di dunia One Piece, yaitu Orochi yang sedang bersama Hiyori. Terlihat Orochi sedang berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan, memperlihatkan dia sedang terperangkap reruntuhan bangunan dan juga tertusuk senjata batu lautan. Si licik Orochi berkata dan meminta tolong kepada Hiyori agar mencabut senjata batu lautannya dan juga menyingkirkan bebatuan yang menimpanya. Orochi meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan dari kesalahannya dahulu yang diperbuatnya kepada ayahnya, yaitu Kosuke Oden. Orochi berkata dirinya terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan atas perintah dari Raja Kebun Binatang Kaido. Selain itu, Orochi sambil merayu Hiyori akan mengajak Hiyori bersama-sama keluar dari kastil Onigashima. Hiyori pun membalas rayuan iblis dari Orochi tersebut dan berkata ayahnya telah menepati janjinya. Ia bahkan telah mempercayai janji suci Orochi dan Kaido yang akan membebaskan Wano Kuni dari penjajahan. Oden menari secara histeris setiap hari, membuang harga dirinya selama 5 tahun, bertujuan agar Wano Kuni terbebas dari penjajah dunia luar. Bahkan demi Wano Kuni, dia tidak memperdulikan keluarganya. Selain itu, Oden juga berhasil bertahan dalam kendi minyak panas, menerima siksaan dari Orochi dan Kaido, dan terlihat Oden tetap tersenyum dan menjalaninya. Semata-mata ia lakukan dan berharap bahwa Orochi menepati janjinya akan mengusir dan melindungi negeri Wano dari penjajahan dunia luar. Dan Oden telah menanggung semua itu secara pribadi atau sendirian. Terlihat sedikit flashback yang diperlihatkan antara hubungan ayah dan anak. Diperlihatkannya Oden yang cemas sedang bertanya kepada Hiyori kenapa dia terlihat murung. Hiyori menjawab dan lanjut bertanya apakah ayahnya baik-baik saja saat semua orang telah mengejeknya. Oden pun berkata dirinya baik-baik saja dikarenakan ada sebuah keluarga di sampingnya. Hiyori mendengar perkataan ayahnya terlihat senang dan berjanji mereka harus terus hidup bersama-sama selamanya. Flashback pun telah berakhir. Terlihat Orochi yang mengeluarkan rayuan iblisnya lagi kepada Hiyori. Orochi berkata bahwa dia sangat menghormati Kozuki Oden dikarenakan Oden merupakan seorang samurai yang sangat hebat. Hiyori mendengarkan perkataan Orochi, sentak langsung melepaskan topengnya dan mengeluarkan ceramahnya kepada Orochi sambil terlihat dia mengeluarkan air matanya. Namaku adalah Hiyori. Diam kau, dasar belut goreng. Bahkan dari dulu saat aku masih kecil dan hidup kelaparan dengan pakaian amburadul, aku masih tetap bangga dengan atas nama ayahku. Orochi, kau sama sekali tidak pantas menjadi shogun di negeri ini, bahkan hanya dalam waktu 1 hari. Kau sangatlah bodoh dan tidak berguna. Karena ulahmu, banyak orang yang telah mati sia-sia. Orochi sentak langsung ketakutan setelah mendengarkan perkataan Hiyori. Ia berharap Hiyori tidak melakukan hal yang tidak wajar kepada dirinya. Orochi menceramai Hiyori bahwa jika Hiyori membunuhnya, maka akan sia-sia dikarenakan Hiyori dan para samurai tidak akan bisa mengalahkan Raja Kebun Binatang Buas Kaido. Sekarang memperlihatkan kedatangan Minika Zenbo di depan Orochi. Orochi sangat senang dan segera memerintahkan Kazenbo tersebut membakar Hiyori dan membumi hanguskan.
Akan tetapi Kak Zenbo tersebut malah mengucapkan kata Orochi, dan dengan segera membumi hanguskan shogun tertampan sejagat raya One Piece, yaitu Orochi. Hiyori menyaksikan adegan tersebut sambil berkata jika Fajar pasti akan datang dan klien Kozuki pasti akan menepati janjinya. Scan berpindah dan diperlihatkannya kondisi di atas Kastil Onigashima. Siluet Luffy dengan latar belakang bulan purnama kembali lagi dimunculkan. Luffy mengatakan bahwa ia dapat sesuka hati melakukan apapun yang dia inginkan. Detak jantungnya terdengar sangatlah menyenangkan. Luffy mengatakan bahwa ini adalah overpowernya dan dia menyebutnya sebagai Gear 5. Scan berganti dan diperlihatkannya ke panggung utama. Diperlihatkan Luffy mengeluarkan Hosoka Haki-nya sangatlah overdosis, sehingga membuat para keroco Kaido seketika langsung pingsan karena terkena efeknya. Kaido melihat hal tersebut dengan ekspresi yang membagongkan. Diperlihatkan 2 halaman penuh, atap Kastil Onigashima mulai hancur dan diperlihatkan kemunculan sosok tangan raksasa menggapai Kaido dan langsung meremas Kaido seperti halnya emak-emak meremas pakaian yang basah. Setelah meremasnya, Kaido langsung ditarik Luffy menuju atap Onigashima. Adegan ini sama seperti halnya jika anak kecil mengambil mainan di dalam sebuah kotak mainannya. Kids terkejut atas adegan tersebut. Terlihat Chopper yang masih menangis. Kaido masih diremas Luffy sehingga membuat matanya menonjol seperti halnya sebuah kartun. Luffy membesarkan ototnya dan dengan segera memutar-mutar tubuh Kaido hingga mata Kaido kembali menonjol keluar seperti halnya sebuah kartun. Tidak sampai situ saja, Luffy membanting Kaido ke kanan, ke kiri, dan ke depan belakang. Setelah itu Luffy melepaskan Kaido hingga Kaido terlihat terserang gejala vertigo. Luffy tidak berhenti tertawa layaknya seorang anak kecil yang telah melemparkan sebuah sandal ke tamannya. Kaido terkejut bahwa Luffy masih hidup. Tanpa membuang banyak waktu, Kaido langsung menyerang Luffy dengan bola boardnya. Luffy terkejut dan matanya terlihat mau keluar seperti layaknya ekspresi anak kecil dalam sebuah kartun yang mengejek. Luffy dengan refleks berpijak ke tanah dan menyentuhnya, dan langsung mengubah tanah tersebut menjadi karet untuk menahan serangan Kaido. Serangan Kaido tidak meledak terkena tanah karet. Luffy kembali ke mode otot besarnya dan segera mengangkat tanah tersebut dan mengakibatkan bola Kaido kembali mengenai Kaido sendiri. Duar. Akhirnya tubuh Luffy diperlihatkan secara utuh. Terlihat tubuh fisik Luffy masihlah tetap dengan ukuran tubuh normalnya. Namun kali ini bajunya terlihat berubah menjadi putih yang sebelumnya berwarna merah. Rambutnya terlihat seperti api dan dia memiliki kerah asap berwarna putih seperti halnya Gear Force Snake Man. Alisnya berubah melengkung ke dalam seperti halnya milik Sanji dan mata Luffy juga berubah. Luffy tidak berhenti tertawa dan secara otomatis Gear 5 telah dipublikasikan oleh Oda Sensei. Suara tertawa Luffy berubah menjadi iya. Dan Kaido telah mengakui Luffy adalah pemenangnya. Kaido telah meminta maaf atas khilafnya dia sebelumnya kepada Luffy. Kaido berkata bahwa dia sangatlah bodoh. Luffy menjawab Kaido untuk tidak mengatakan hal tersebut dan mengajak Kaido untuk segera mengakhiri pertarungannya ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan mengenai review manga One Piece chapter 1044. Dan telah diumumkan minggu depan manga One Piece tidaklah libur. Oke, sekian dulu dari saya. Atas kurang lebihnya saya minta maaf dan juga saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian semuanya ingin berlangganan dengan channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian semuanya tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru video menarik dari saya. Oke nakama, terima kasih telah menonton video saya dan see you next time. Bye.